pikirkan lebih dalam lagi ya. Sekarang ini yang menyebut Yesus sebagai Tuhan itu siapa? Kan kekristenan. Semua orang Kristen. Kekristenan kan? Yang bernubuat dalam nama Yesus siapa? Juga kekristenan. Mengusir setan dalam nama Yesus. Yang mengusir setan dalam nama Yesus juga siapa? Mengadakan mujizat. Ya kan? Itu semuanya juga yang melakukan kekristenan kan? Apa yang Pak Yo lakukan selama itu ya untuk mencari jiwa, itu Pak Yo tuh pakai ayat yang mana itu? Nah itu pegangannya ya. Pegangannya tuh apa gitu loh. Pegangannya Anda itu ayat apa? Maksudnya SPK-nya tuh ayat mana gitu loh Pak? Susahnya itu hari ini kemarin saya sudah di Ruqyah. Sudah dulu ya. Ayatnya lupa semua. Lupa semua. Tapi yang jelas bahwa jadikanlah Mereka semua semua bangsa bangsa muridku menjadi muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra Roh dan Kudus. Matius 28:19 Pak. Iya, keren. Belum di Ruqyah, Pak. Ini belum di Belum Ruqyah. dirukyah Mas. Inilah ayatnya. Belum di Ruqyah. Oh, jadi Bapak begitu di Ruqyah langsung hilang semua. Iya, tentunya masih Iya, ingat iya, ya. Jadi tentunya itu adalah amanat agung. Ya. Tentunya. Jadi ceritanya Yesus sebelum naik surga pesen nih sama murid-muridnya, yuk jadikan semua bangsa ini muridku kan begitu. Ayat sisipan itu Pak ternyata Pak. Luar biasa. Ayat sisipan ternyata Pak itu Pak. Iya. Ini Pak Dodi ini mempelajari kristologi dengan banyak literatur dan tentunya menambah wawasan buat saya dan juga umat Muslim khususnya untuk mengerti bahwa hari-hari ini sebenarnya kalau kita pakai gaya omongan plural ini ya. Plural. Ya ini tidak tahu maksudnya ini. Ada agama Hindu misal. Agama Hindu ini tidak punya orang untuk misi. Ya, 3 tahun lalu ketika saya mulai mencari sebuah keyakinan saya nih, benar-benar mencari walaupun saya jadi pendeta, tapi 3 tahun lalu saya mulai ini karena saya ketika mempelajari Injil dan kemudian masuk dalam ranah misi ini, sebenarnya ada satu pertanyaan yang menggelitik saya terus-menerus dan itu tentunya harus saya cari. Saya mencoba mencari ini komunitas Hindu. Kemudian saya tanya ini, Pak, bisa enggak saya ini jadi Hindu? Enggak bisa Pak, nanti Bapak masuknya golongan Sudra. Oh gitu? Iya. Paling bawah kan. Oh, ada kasta-kastanya ya Pak ya? Artinya Hindu ini enggak kepengen kok maksudnya ngajak orang, ekspansi untuk ngajak orang masuk Hindu, enggak. Saya coba Buddha. Iya kan? Gimana Pak? Saya kalau masuk Buddha, oh ya, dipelajari dulu aja. Ya, enggak usah keburu. Ini juga saya kira ini orang-orang Ciakja ini. Ciakja. Ya, karena Ciakja dia antusias kan. Dia enggak kayak singa kan menerkam itu. Wah, gitu enggak ya. Dia lembut ya. Artinya dia juga enggak peduli orang mau masuk Buddha apa enggak, terserah. Penurusan. Iya, apalagi nih Hindu Buddha. Nah, Katolik nih. Ya, saya dari kecil Katolik sampai tahun 2000. Jadi saya dibaptis Kristen tahun 2000. Di Katolik saya jadi putra altar, jadi misdinar ya. Ya. Nah, di Katolik ini kan juga sama ini. Orang mau kepengen, pastor saya mau jadi Katolik. Ya dia harus katekisasi setahun. Kemudian diuji, bisa lulus, bisa enggak. Ya kan, sampai tetangga saya itu ada yang pusing, enggak lulus. Enggak jadi ya. Jadi juga enggak punya ini greget untuk ngajak orang. Nah, yang terakhir ini tentunya Protestan ini. Iya, saya suka ini Protestan ini. Agresif gitu Pak? Wah, ini agresif. Ya. Terus ditambah lagi alirannya karismatik. Yang jadi deh. Sudah ini ya. Jadi hanya ada 2 kekuatan. Islam dan Kristen yang hari ini benar-benar saling berlomba untuk supaya orang jadi pengikut di agamanya masing-masing. Iya. Nah, ketika saya mempelajari Islam ini, akhirnya saya temukan dan saya compare kemudian dari kemarin part saya yang pertama, saya menyebutnya sebagai buku petunjuk di dalam Injil, buku petunjuk di dalam Al-Quran. Dan kemudian saya mulai
untuk membandingkan keakuratannya bila itu sama-sama dilakukan sampai hari ini, apakah masih bisa bertahan Masih sesuai ini ya. sesuai dengan perkembangan zaman, dan kemudian apakah menjawab Tuntutan zaman ya. tuntutan zaman dan kejadian-kejadian yang dialami orang dalam kehidupan. Bisa nyelesain enggak? Kalau enggak bisa nyelesain, Ya, berarti ini cocok. bukan buku petunjuk, karena buku Ya. petunjuk itu harus berasal dari sang pencipta. Kalau di Al-Quran itu yang pastinya adalah sebuah pewahyuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk supaya ini nih umatku jangan sampai nih kamu salah hidup. Aku kasih buku petunjuk nih. Nah, di Bible sama nih. Tapi saya temukan ada banyak manipulasi di dalam Injil dan ada banyak manipulasi di dalam pengajaran saat ini. Ya, kemarin ada yang protes kalau pengajarannya tetap satu, enggak beda-beda. Dan kemudian protes, ya di agamamu sekarang kan juga banyak perbedaan. Baik, kalau banyak perbedaan, di dalam Islam saya tahu ada banyak perbedaan. Tetapi ketika kita ngomong tentang ibadah, tentu kita tidak setuju kalau ibadahnya berbeda-beda. Ya. Misal di Islam yang pertama ini Pak sholat kita melengkangkan apa kaki nih, ya. Kemudian yang satu misal punya perbedaan maju gitu ya, Nggak kita ada. kan nggak ada gitu. Jadi artinya ini masih Mensirat. konsisten 1.500 tahun yang lalu sampai hari ini tidak diganti. Ya, ya. Ya. Nah, kalau di kepercayaan saya yang lama, misal ada yang ibadahnya pakai Joget. Ekaristi, ada yang joget, ya nanti ada yang bahasa roh, ada banyak macam-macam. Kemarin saya singgung 300 sinode berarti 300 pengajaran. Caranya. Ya, ada yang protes juga. Ya. Ya, tapi memang berbeda. Ibadah sudah berbeda. Kemudian pengajaran, wah ini berbeda Apalagi, lagi. iya. Nah, pengajaran ini juga berbeda-beda. Di Islam ada pengajaran yang berbeda, ada. Tetapi kita harus akui bahwa pengajaran-pengajaran yang berbeda ini bukan mempengaruhi tentang akidah dan syariat. Iya. Ini yang tentunya kemarin yang protes, akidah dan syariat ini tidak pernah berubah di Islam. Tidak pernah berubah. Ya. Dan kemudian soal hal-hal lain yang bersifat dengan kehidupan kita dalam berkeluarga, mata pencarian dan hal-hal lain, tentunya komunitas muslim ini masih menjaga hal-hal seperti itu. Ya. Iya. Ya. Oke, menarik ini ya. Nah, ini saya ada titipan pertanyaan dari banyak subscriber. Subscriber juga waktu yang part 1 banyak yang nanya. Oh gitu, Masya Allah. Pak Yo keluarganya gimana? Ikut Pak Yo atau bagaimana? Ini sih mungkin agak sensitif. Kalau Pak Yo nggak mau ceritakan juga nggak apa-apa. Enggak. Ya, tapi Privasi kalau saja. misalnya mau diceritakan juga nggak usah detail-detail, Pak. Ya. Oke, baik. Hmm. Jadi itu pasti banyak orang ketika kita berpindah keyakinan, ini ada hubungannya pasti dengan keluarga. Ya. Ya. Jadi saya menjadi mu'alaf ini baru kira-kira 1 bulan. Ya, baru kira-kira 1 bulan. Ya, masih seger ini. Masih segar. betul. Ya. Dan kemudian tentunya keluarga, istri, juga kemudian anak membebaskan saya untuk memilih apa yang menjadi pilihan saya. Kemudian kalau pertanyaannya bagaimana? Kalau imamnya sudah jadi mu'alaf harusnya keluarga. Iya. Itu adalah sasaran dakwah saya yang pertama di keluarga saya. Depan ya. Iya. Tentunya itu tidak bisa saya lakukan dalam 1 bulan, kemudian Ya. dalam 1 bulan itu saya di rumah kemudian ngajakin debat istri sama anak misal gitu. Ya. Percayalah bahwa hidayah Allah akan berikan kepada hamba-hambanya, apalagi keluarga dari hamba-hambanya ketika mulai mencari jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin, amin. Jadi keluarga sampai sekarang belum mengikuti jejak Pak Yo ya. Ya, tidak masalah Pak. Itu ranahnya Allah Subhanahu wa taala ya itu ya. Ini kita doa terus ya, mudah-mudahan. Ya, hidayah. doa terus. Nah, sekarang juga banyak juga yang bertanya. Kan Pak Yo nih selama karirnya gitu kan sudah memurtadkan kurang lebih 430 orang, baik yang ada yang dari kebanyakan dari muslim, ada juga yang dari non muslim. Nah, sekarang Pak Yo sudah menjadi muslim malah kan. Itu istilahnya gimana ya? Kualat atau gimana ya? Enggak ya, tapi ini kualatnya maksudnya dalam tanda kutip nih dibalik begitu ya, dibalik. Sekarang
sekarang beliau menjadi muslim yang mana dulu malah memurtadkan orang muslim kebanyakan. 80%. 80% gitu kan. Nah, sekarang Pak Yo ada keinginan untuk balikin nggak yang sudah Pak Yo murtadkan itu? Iya. Kalau ada keinginan seperti itu, caranya bagaimana, strateginya bagaimana? Mungkin bisa dipakai juga strategi yang waktu dia masih jadi pendeta ya. Ya. Gimana Pak? Jadi saya dulu kenapa pindah dari Katolik ke Kristen di tahun 2000? Sebenarnya saya itu punya keinginan yang sederhana. Karena ketika di masa sebelum tahun 2000 ini masa jahiliyah buat hidup saya. Ya, saya adalah orang jalanan. Orang jalanan. Jadi di Kristen pakai istilah masa jahiliyah juga ya? Di Katolik. Oh, iya. Jadi saya ini ketika di Kristen ini kepingin bahwa di masa-masa yang lampau yang hidup di jalanan ini tidak benar, tidak baik dan tidak benar ini, saya bisa mengekspresikan diri, mengaktualisasi diri untuk menjadi hidup berguna buat orang lain. Nah, tetapi ketika saya sempat di part pertama kemarin sudah saya sampaikan, ketika saya mempelajari teologi Kristen, ada banyak sebenarnya yang saya mulai agak menolak. Tapi tetap saya teruskan karena saya berpikir simple. Yang penting ini menjadi alat bahwa saya bisa berbuat baik. Tetapi ketika saya mencari dan mempelajari dengan sungguh dengan literatur yang saya cari, saya sebenarnya mulai banyak meragukan tentang misal yang pertama Trinitas, misal dengan beberapa pengajaran-pengajaran yang saling bertentangan sampai hari ini dan tidak pernah terselesaikan dengan baik. Jadi saya mulai meragukan hal itu. Tapi it's okay, saya berjalan dan saya lebih ke bagaimana membuat hidup orang untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, itu yang tadi saya tanya. Keinginan Bapak ada nggak untuk mengembalikan yang sudah Bapak murtadkan itu? Saya hari ini kepingin bahwa semua orang yang kemarin nih saya buat persekutuan doa, saya akan mulai untuk kemudian mendatangi mereka dan mulai share bahwa saya sekarang adalah orang yang hari ini sudah mendapat hidayah. Tentunya ada kemungkinan buruk buat hidup saya, ya. Tapi tidak apa, bahwa semua yang dilakukan pasti ada resiko. Tentunya saya mungkin akan diketawain nih, loh Bapak ini gimana? Ya. Sudah ada belum Pak? Sudah ada belum yang sudah Bapak datangi gitu? Oh iya ada, kemarin ada. Balikin jadi mu'alaf lagi. Iya ada? bener, jadi mu'alaf lagi, disyahadatkan, dan saya enggak berani nganterin sampai ke rumah, tapi ustadz dari Dari Mualaf Center Yogyakarta yang nganterin dan keluarganya semuanya menangis. Ya. Masya Allah. Berapa orang Pak itu Pak? Baru satu orang. Waktu itu hanya kira-kira 1 minggu setelah 2 minggu setelah saya jadi mu'alaf ya. Kemudian disyahadatkan, diantar pulang, semua itu keluarganya, bapak, ibunya, adik, kakaknya semuanya nangis karena selama ini mendoakan kalau orang tersebut supaya balik lagi kembali ke Islam. Ke Islam. Itu baru 1 orang Pak. Iya. Berarti masih ada 429 orang tuh Pak. Iya. Jadi saya kepingin di hari-hari kemarin, kenapa saya beberapa tawaran untuk saya meninggalkan kota sekitaran Jogja, Klaten, Wonogiri dan yang lain. Kenapa saya masih bertahan? Karena saya sangat paham dengan medan. Kayak orang perang itu sudah paham. Itu kira-kira kayak gitu. Di situ gitu. Nah tentunya saya akan mulai berdakwah. Dan hari ini ada teman ustadz yang sangat baik. Ya, beliau memperingatkan saya, yuk sambil dipelajari Islam lebih dalam lagi, supaya nanti dakwahnya lebih memperkenalkan siapa sih Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, siapa sih Allah Subhanahu Wa Taala, menurut keyakinan saya yang baru. Tentu cara pandangnya
karena berbeda dengan mereka dan saya Kita harus cetak nih jadi mujahid nih. Iya. Harus cetak jadi dai nih berarti. Betul, Gitu makanya. ya. Jadi kan beliau masih lebih hafal tentang Yesus ya kan. Ya. Karena Enggak, tapi udah diruqyah tadi ayatnya udah hilang iya, semua kan. udah balik jadi Yesusnya udah jadi Islam Yesus. Iya. Walah, Yesus muslim toh, Pak? Jadi, Pak. Iya, iya. Sebenarnya kemarin saya agak tergelitik dengan kaosnya ini. Saya nggak tahu kaosnya ini dicerak di mana. Oh, mau pesan, Bu? Bisa apa nanti saya pesanin, Pak? Kita bikin nanti, Pak. Ketika saya mempelajari Injil dulu, saya pernah merenungnya seperti ini. Gospel kali, Pak, bukan Injil, Pak. Oh iya. Saya mulai memetakan. Masih. Ruqyahnya mesti 2 kali lagi nih. Ya, saya kepengen. Saya menulis perkataan Allah. Kalau di Bible Allah kan ya. Allah, ya. Perkataan Allah. Mulai saya tuliskan. Terus perkataan Yesus. Isa alaihi wasallam ya. Saya tulis. Kemudian perkataan Cak Paulus. Cak Paulus. Ya. Cak Paulus bisa. Saya tulis kan. Cak Paulus. Cak Paulus ya. Cak Paul. Kemudian saya mulai hari ini yang kita lakuin ini sebenarnya banyak perkataan siapa? Ya. Ternyata perkataan Cak Paulus lebih banyak mendominasi kepercayaan saya dan saya mulai ini kan ya enggak pas ini ya. Karena kan kalau dibuat tingkatan dan urutan harusnya kalau mengakui bahwa Bible ini ditulis dan diwahyukan dan diilhamkan oleh Allah harusnya perkataan Allah nomor 1 kan begitu. Tapi kok enggak ada satupun yang dilakuin. Ya, kadang mereka ini teman-teman pendeta ketika saya ajak diskusi mereka selalu mempertanyakan berkali-kali kok yang dipermasalahkan sunat babi gitu ya. Nah, tetapi kenyataannya ya seperti itu. Ya, kenyataannya seperti itu bahwa kita hari ini pun di kepercayaan yang saya lama ketika mendirikan gereja juga membuat aturan kok. Membuat aturan dan pengikutnya harus mentaati aturan dan kemudian itu. Organisasi juga harus ditaati. Nah, selama ini kalau manusia diciptain dan kemudian yang nyiptain adalah Sang Pencipta, langit dan bumi, ya kita harus naatin. Nah, tapi kalau yang kita taatin adalah perkataannya Cak Paulus tadi, kan berarti ini bertentangan dengan Bible-nya sendiri yang mengatakan kita akan menuruti perkataan Allah atau perkataan manusia, kan begitu. Padahal yang dilakuin perkataan manusia, begitu. Oh, jadi yang diributin sunat babi gitu, Pak? Babinya nggak disunat. Emang babi sunat? Iya. Jadi ketika misal pas Natalan gitu kan, Natalan kita panggil RT RW, lurah, camat, saya sering kali yang paling cerewet. Nanti nggak usah pakai babi, ya. Tapi mereka kayak bangga, kayak disuruh gitu. Jadi kayak ada ayat yang memang benar menyuruh. Oh, gitu ya. Ya kita ini wajib. Nanti tuh kita tulisin aja B2, terus guguk. RW. Itu kan. Ya ini saya mikir ini niatnya bagaimana. Saya sebagai Christ Warrior waktu itu kepinginnya dengan metode saya, kita itu harus bisa diterima oleh orang Muslim. Jadi jangan langsung kepingin menunjukkan. Ada teman saya itu menunduk terus gitu ya. Itu yang suka suka babi kan gitu. Ya. Selalu menunjukkan bahwa dia juara makan babi gitu. Nah, padahal jelas-jelas kemarin di part pertama nanti nek kiamat pun ya Nabi Yesaya sudah mengatakan ya kan kalau itu adalah memang pewahyuan dari firman Tuhan sudah mengatakan yang dibunuh pertama yang suka makan babi kan gitu. Nah, tentu ini kan Yesaya 66 ayat 15 sampai 17 kemarin Pak Dodi sampai hafal terus. Ya. Kiamat nanti yang dibunuh pertama orang-orang yang suka makan babi lah. Tapi hari ini lucu di kepercayaan saya yang lama kayak berlomba-lomba ingin menunjukkan bahwa ini aku jawara makan babi kayak. Yang dibunuh kan yang suka makan babi hutan. Iya. Nah, hutan ini muncul nih. Ini muncul kira-kira ini terbitan setelah tahun 80 baru ditambahi hutan. Supaya nanti bisa ngeles. Iya. Jadi yang ternak boleh gitu ya. Ya, seperti teman saya itu ternak. Iya. Pak Yo, tadi saya sempat dengar Pak Yo nyebutin kata antikris, Pak. Baik. Ya. Yang dulu Pak Yo pahami waktu Pak Yo masih jadi pendeta atau misionaris itu yang disebut dengan siapa antikris itu apa dan siapa, Pak? Saya dulu. Ini berarti pertanyaan kalau saya dulu. Iya. Saya melihatnya ini antikris buat saya adalah orang Muslim.
hanya Muslim. Iya, Selain Muslim bukan? bukan. Oh gitu ya. Iya. Makanya dua kekuatan ini selalu berebut Iya. Saing. sampai kapanpun. Iya. Ya. Saya karena waktu itu saya dapat informasi dan literatur Hmm. bahwa antikris ini adalah bilangan 666 ya. Iya. Wah, ini ayat Al-Qur'an ini 6666 nih. Tambah satu. Iya. Cocokologi. Iya. Dan kemudian saya mulai merenungkan, wah ini memang yang menjadi musuh saya ini ya cuma mereka ini. Iya. Ya katok cingkrang, yang cingkrang mana ini? Nah, itu ya cingkrang itu ya. Ya. Ini mesti antikrisnya ini. Tetapi kemudian kalau saya baca lagi, itu ayatnya mengatakan ini berasal dari golongan kita sendiri. Baru saya ngeh. Jangan-jangan yang 66-nya ya Kristen sendiri. Ya, ya, ya. Lah kan- Kenapa begitu? Ya, kan begini Pak. Kalau disebut dengan anti, berarti kan berlawanan ya. Lawanan. Terus? Antonim. Kris atau Kristus kan berarti kan? Berarti kan anti Kristus. Berarti kalau anti Kristus kan berlawanan dengan Kristus. Sekarang Bapak dulu pernah mikir nggak? Kalau Islam ya atau kaum Muslim disebut anti Kris, Nggak sebenarnya kan cocok, kurang nggak tepat. cocok, nggak cocok. Karena kan kita Islam ya Muslim Yang mengakui mengamalkan. dan beriman bahwa Isa itu adalah Kristus gitu. Kristus kan sama dengan Al-Masih, Pak. Iya kan? Jadi kita mengakui bahwa Isa itu Al-Masih atau Kristus gitu. Jadi kan kita bukan antikris. Makanya tadi. Setuju kan, Pak? Iya, Nah, tadi ini saya mau ngomong yang ini. nah, jadi maksudnya gini, Pak. Kalau disebut antikris, justru malah apa ya? Kekristenan sendiri, mereka kan menyebut Yesus Kristus, ya kan? Kristus Al-Masih. Tetapi kan selain mereka mengakui bahwa Yesus sebagai Kristus atau Al-Masih, mereka kan juga mengangkat lebih tinggi lagi menjadi Tuhan, gitu loh. Iya. Nah, kalau mereka sudah mengangkat Yesus menjadi Tuhan, berarti kan Itu antikrisnya. malah mereka kan antikris gitu loh. Ya. Antikris kan Kristus kan bukan Tuhan, Pak. Ya. Nah, tapi Kristus dijadikan Tuhan, berarti yang antikris siapa? Nggak pikir sendiri lah ya. Saya Jadi ya, Pikir sendiri saya ya. tadi mau sampai ke situ. Ya. Selama ini kalau saya renungkan, tidak ada satupun perkataan Yesus yang hari ini dilakukan oleh pengajaran-pengajarannya ini ya. pengikutnya sendiri. Ya. Betul. Artinya ketika ayat antikris ini ngomong bahwa mereka itu berasal dari golongan kita sendiri. Nah, jangan-jangan Ya. ya, Ya itu. kita sendiri ini yang sebenarnya hari ini tidak pernah ngamalin apa yang dilakukan oleh Isa alaihissalam. Ya, apa saja hari ini yang menjadi akidahnya, yang menjadi syariatnya dari Isa alaihissalam tidak pernah ada yang dilakuin. Kemudian hari ini saya ngajarin bukan soal akidah, bukan soal syariat, tapi yang saya ajarin ini bagaimana nih orang bisa hidup lebih baik, bagaimana orang kalau sakit penyakitnya bagaimana. Artinya saya punya gaya bebas di kepercayaan saya yang lama ini dan tidak ada akidah, rule, aturan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan di masa sekarang. Kan begitu. Iya. Jadi Pak Yo nanti berdasarkan pesan lah ya atau nasihat dari mungkin yang salah seorang ustadz yang Pak Yo kenal, sebaiknya mempelajari Islam dulu dengan lebih dalam sehingga nanti Pak Yo pada waktu melakukan misi lagi untuk mengembalikan orang-orang yang sudah pernah Bapak murtadkan, paling tidak Pak Yo sudah mempunyai ilmu Islam gitu ya. Itu juga sangat bagus Pak sarannya Pak. Saya juga sangat setuju Pak. Jadi jangan kita sudah mualaf berdasarkan kesaksian terus kita langsung muter cari orang untuk mualafkan lagi juga ya itu juga kurang tepat mungkin ya. Belajar dulu lah ya. Paling tidak juga Bapak harus belajar baca Quran dulu ya, mempelajari sejarah Islam dulu, mempelajari menegakkan dan menebalkan iman kita dulu dan akidah kita dulu ya Pak ya. Supaya nanti pada waktu Bapak berinteraksi dengan orang-orang di luar sana, Bapak sudah sangat-sangat meyakinkan gitu ya. Setuju ya mungkin ya? Setuju ya? Iya. Nah, siap. Setuju sekali. Ya, karena memang kelemahan banyak mantan-mantan pendeta ya yang udah jadi mualaf itu akhirnya sudah terlena dengan jadwal panggilan testimoni kan. Iya, iya, iya. Sana sini nggak punya waktu buat belajar. Betul, betul. Ya testimoni kayak gini ya cukup sekali, dua kali lah ya yang istilahnya untuk menguatkan ya. Betul. Saudara-saudara kita yang muslim juga yang lain mendengarkan. Ya syukur-syukur untuk yang non muslim atau yang saudara kita dari kekristenan mendengar kesaksian Pak Yo juga bisa ikut berpikir gitu mungkin ya.
Karena saya juga mungkin ingin menyelipkan satu ayat. Mungkin Pak Yo dulu ingat nggak waktu masih jadi pendeta gitu ya? Kan ada Matius 7 ayat 21 sampai 23, Pak. Itu memang perikopnya mengenai nabi-nabi palsu. Tetapi dianggap di situ ada perkataan Yesus bahwa tidak semua ya orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, ya kan? Jadi kemudian juga orang yang bernubuat atas dalam namamu, kemudian juga orang yang mengusir setan dalam namamu, itu akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Bahkan Yesus malah mengusir kan? Enyahlah daripadaku, hai kalian semua pembuat kejahatan. Dulu waktu Pak Yo baca ayat itu tuh gimana Pak? Iya. Memahaminya gitu Pak. Ini kan sebuah proses ya. Artinya ada tahun 2000 sampai ini 2022 gitu ya. Berarti ini adalah perjalanan, the journey kan, spiritual kan buat saya. Waktu konteksnya pertama kali saya itu, tentunya waktu itu saya merujuk langsung kepada saat ini yang menjadi junjungan saya, ya, Nabi besar Muhammad SAW. Ya, saya merujuknya waktu itu seperti itu. Tapi kemudian ketika saya ini terlibat di pelayanan, mulai masuk ke dalam dan saya menjadi orang di pelayanan, pikiran saya sudah mulai berubah. Ini nabi-nabi palsu ini teman-teman saya sendiri. Oh, masuk gitu sih Pak? Iya. Loh, tapi kan gini ya Pak ya, kalau kita pikirkan lebih dalam lagi ya. Sekarang ini yang menyebut Yesus sebagai Tuhan itu siapa? Kan kekristenan. Semua orang Kristen. Kekristenan kan? Yang bernubuat dalam nama Yesus siapa? Juga kekristenan. Mengusir setan dalam nama Yesus. Yang mengusir setan dalam nama Yesus juga siapa? Mengadakan mujizat. Ya kan? Itu semuanya juga yang melakukan kekristenan kan? Jadi artinya yang melakukan tiga hal ini justru malah nanti menurut Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu yang mau diusir gitu loh. Ya. Iya kan? Nah, cuman kan ya kita sama-sama tahu lah kalau di dalam khotbah dari pendeta kan selalu bilangnya ini adalah orang-orang nabi-nabi palsu gitu loh. Ya. Ya kan? Tapi yang menyebut Yesus Tuhan, mereka sendiri. Yang bernubuat atas nama Yesus, mereka sendiri. Yang mengusir setan dalam nama Yesus, mereka sendiri. Gimana, Pak? Kalau kita lihat di beberapa konten YouTube hari ini itu semua serba terang benderang ya. Kita lihat pendeta S dengan pendeta A, nanti saling menyerang tentang, saling menuduh bahwa yang satunya nabi palsu, padahal tidak betul. Yang betul itu dua-duanya palsu. Ya, pada jadi rebutan apa Kristen kambing atau Kristen domba. Yang satu menyebut, oh itu kamu kok sekarang menyembuhin orang, ya kan? Yang satu karena tidak bisa nyebut ini palsu. Yang satu ini, oh kamu itu nggak diurapi. Soal ini pengajaran ngajarin hal-hal yang hanya teoritis, tidak praktek. Yang satu nuduh palsu. Dua-duanya ini benar. Sama-sama palsu. Ya. Istilah S, saya kayaknya ingat deh. Iya, S itu selamat ya. Selamat. Oh, jangan sebut nama loh. Iya. Hari ini kalau mereka lagi berdebat, saya selalu komen mereka, Pak terus aja berdebat, sama-sama sesat kan begitu. Ya. Ya udah 2000 tahun dia debat terus. Masih debat terus ya. Teologi. Nggak pernah selesai. Nggak pernah selesai. Dulu waktu kuliah kemarin part 1 saya ngomong Calvin dan Arminian kapan selesai. Dosennya langsung ngomong, kalian nggak usah menyelesaikan malam hari ini. Iya. Orangnya sampai meninggal aja nggak selesai. Sekarang. Iya. Jadi jadi ini antikrisnya sebenarnya justru orang-orang kita sendiri yang tidak pernah mempraktekkan, mengamalkan apa yang diajarkan oleh Isa alaihissalam. Itu yang pertama. Dan praktek-praktek keyakinan saya yang lama, saya orang dalam, saya ngerti kok mereka hari ini melakukan apa, orientatnya apa. Kemarin saya sempat ambil foto salah satu gereja di mana saya dulu ditugaskan di sana, ya kan? Tapi karena majelis daerah saya ini belum mempercayakan saya 100%, beliau selalu ikut di acara kemisan di gereja itu. Tapi ketika satu kali saya sudah mulai tidak cocok dengan majelis daerah ini, saya pergi digantiin staff-staffnya dia.
Nah, kemarin saya ke sana, saya lihat gerejanya mangkrak, rumput bertumbuh, Bubar. dan ada tulisan dijual. Oh, mau dijual, Pak? Iya, artinya gerejanya dijual. Saya mikir berarti kemarin bener dugaan saya. Buat gereja kayak orang jualan. Kalau di sana tuh ya. Tahu. Sudah dimodalin 3 kali sama orang tuanya terus kan. Ya kan? Ya. Ya. Tahu. Di situ enggak dapat untung. Nah, udah. Oh, Ciao. bocuan. Kita. Iya, enggak cocokan. Kabur. Kabur. Bocuan. Berarti selama ini saya ini kan bener nih. Saya waktu itu gabung satu sinode yang saya sebutkan. Nanti beliaunya marah. Jangan Pak, jangan Pak. Iya, marah. Kalau marah, ya jangan marah. Ya. Jadi saya ditaruh di situ. Kemudian waktu saya sudah mulai kurang nyaman, saya pergi. Tadi saya ulang. Ini diterusin nih. Pikirannya enak lah tinggal terusin kan. Oh iya. Tapi mereka setiap Kamis ke sana bawa mobil banyak ya kan. Ya dipikir ya kan. Mobilisasi. Ini dipikir mau bertahan berapa lama? Ya. Mau berapa bertahan lama karena beda kota. Ya, rasain loh. Bensinnya sudah berapa? Belum bawa makanan. Kayak pertumbuhannya nanti tidak seberapa. Ya kan? Mulai hitung-hitungan. Tekor. Nah, hari ini tepat bahwa dulu saya akhirnya memutuskan untuk keluar dari sinode itu. Saya hari ini ke gerejanya. Nanti di lain kesempatan akan saya tayangkan nih, ada yang protes, misal pendeta yang suka bawa mobil pakai topi koboi itu, mana ada gereja dijual, ini hoax. Ya. Saya akan tunjukkan tidak hanya satu, puluhan gereja yang dijual, ya kan? Jadi saya akan tantang nih pendeta itu untuk, yuk ini gereja tak tunjukin alamatnya, silahkan dicek ya, supaya kita enggak jadi hoax. Hoax ada pasalnya ini ya, kabar bohong. Yang enggak ada pasalnya kabar burung. Iya. Ada pasal. Iya, kabar burung enggak ada pasalnya. Iya. Kabar bohong ada pasalnya. Kabar burung ada juga pasalnya, Pak. Iya. Ada pasalnya. Pasal burung udah ada. Udah bukan Matius berapa, pasal berapa, ayat berapa itu kan kabar burung kan? Oh iya, benar. Di Alkitab ada. Pasal burung. Kabar burung. Enggak, itu kan quail kan itu kan? Kuil. Quail. lanjut Pak. Iya. Jadi akhirnya gereja itu mangkrak. Bayangin nih, kalau saya mikir lebih dalam, dulu ngajak orang untuk, bahasa saya dulu kan menabur nih, mempersembahkan uang bangun gereja. Belum lagi nyari dana sampai ya dari luar negeri kan ya. Coba, sudah jadi gereja, sekarang cuma mangkrak, nggak ada jemaatnya. Karena tadi, ya, karena milih penjualnya kurang bagus ya. Saya bersyukur dulu. Iya, ya, jadi penjual yang lumayan lah, ditempatkan di daerah kecil-kecil, syukur ya. Nah, tapi saya kemarin ambil foto sama videonya, saya itu menangis. Lah ya, orang mempersembahkan uang waktu itu belum tentu dalam pas keadaan punya uang. Sekarang cuma dimain-mainin orang, kalau rugi nggak diterusin. Nah, emangnya kita itu buka toko kelontong tuh. Gitu. Jadi jelas Pak Yon nanti mungkin bisa membuktikan bahwa banyak gereja yang mau dijual. Menurut Pak Yo di daerah yang Pak Yo tahu gitu ya. Kalau daerah lain mungkin kita nggak tahu. Nah, mungkin boleh Pak sekali-sekali nanti kita jalan tour gitu. Ngunjungin gereja-gereja yang mau dijual gitu. Di shoot gitu ya. Beli satu kan. Kalau perlu kita beli satu gitu ya. Saya sih hari ini hanya menghimbau, mengajak. Saya menyebutnya itu Islam memanggil. Islam memanggil. Yuk, kalau hari ini kita jadi Islam, ya tidak usah nanggung. Hari ini banyak kok saudara-saudara kita yang belum dapat hidayah. Ada banyak lembaga mu'alaf. Tapi hari ini kita semuanya kepengen bahwa kita, orang Muslim, orang Islam, jadi lembaga mu'alaf. Diri kita sendiri mulai mengajak orang-orang yang belum dapat hidayah untuk diajak supaya mengenal siapa sih Nabi besar Muhammad SAW. Karena ada banyak yang hari ini dimengerti oleh kepercayaan saya yang lama tentang Nabi Muhammad ini sisi miringnya. Ya, jadi kita ayo mulai
mulai untuk dengan gaya kita yang simple. Saya ada teman dari Batak dulu nih ya. Iya, Nah, iya. itu Batak itu. Ini juga nih Ya, Pak nih. iya. Ya, Ini juga Nah, ini. Batak Cina katanya ya. Batak Cina. Ya saya berharap menceritakan Baci. ya, Bukan banci loh. menceritakan Cina. menceritakan Islam ini dengan pengetahuan yang terbarukan ini, dengan gaya yang baru, dengan kekinian, dan mulai mengcounter antrinya kebenaran. Ya, kebenaran yang diungkapkan, bukan mengcounter ini kan salah, dituduh kemudian mengcounter. Kebenarannya itu seperti ini loh. Ya, Islam itu seperti ini. Misal Islam itu teroris nih, ya diterangin. Yang terorisnya kayak gini kita nggak perlu takut kan? Ya. Iya, ini ngajaknya makan. Teroris cengengesan gitu. Iya kan? Terus ini yang sering dituduhkan nih, misal, oh, wah, nabinya nggak keren nih, suka kawin cerai. Nah, ini harus diterangin nih. Jangan-jangan kita sendiri umat muslim nggak ngerti Ya. kenapa kawin, kenapa suka kawin misal gitu. Nah, ini kan harus diterangin dengan benar. Ya, ya. Nabi kita ini setia dengan istri yang pertama sampai 25 tahun. Betul. Artinya ada kejadian yang hari ini perlu dibahas, bahwa ini pasti ada cerita di baliknya Iya. seperti apa. Nah, Iya, ini kan iya. harus diterangin dengan jelas. Ya, ya. Di channel kita juga udah beberapa kali kok, Pak Yo. Kita buatkan beberapa video yang isinya itu menjawab syubhat tentang Islam. Apa saja tuh? Dari mulai disebut Islam teroris, dari mulai disebut poligami, atau nanti macam-macam lah. Pokoknya bahkan ada ayat-ayat yang dipelintir gitu ya. Kita sudah sering kok jawab itu. Sanggahan. Mm-mm. Iya. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak kerasa udah 1 jam. Iya. Mau diteruskan ini? Nggak tahu, udah selesai belum Pak Yo? Terus nih. Pak, saya ngikut Dong nggak dong, narasumbernya dong. Iya, saya ngikut. Kalau- Kalau ada pertanyaan saya jawab. Oh, jadi sekarang nunggu pertanyaan. Nunggu pertanyaan. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Hah? Suatu kan tadi sudah pengalamannya. Iya. Pengalaman sudah cukup Pak Yo ya. Pengalaman udah cukup ya. Nah, Oke. jadi pertanyaan-pertanyaan dari subscriber di komen, kami ucapkan banyak terima kasih ya semuanya atas perhatiannya yang sudah menulis komentar. Beberapa komentar sudah saya lempar ke Pak Yo dan sudah dijawab langsung ya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang lain silakan tuliskan di komen. Nanti ada waktu kesempatan yang lain kita akan tanyakan lagi ya. Tapi hari ini kita sudah banyak mendengar penjelasan dari Pak Yo mengenai ya mungkin tadi ada manajemen gereja atau ada persaingan gereja atau yang masalah gereja mau dijual gitu ya. Itu ternyata benar-benar ada gitu ya. Pak Yo juga sudah datang sendiri ke lokasinya, bahkan sudah difoto. Pak, nanti foto kirim saya boleh Pak ya? Boleh. Boleh ya? Jadi kita ini aja lebih bagus kita bikin misi. Misi Ya, jadi misinya adalah membeli gereja bekas rintisannya Pak Yo. Pak Yo kan. Nah, siapa tahu ya, insya Allah ya, mudah-mudahan. Jadiin rumah tahfiz kan ini. Nah, siapa tahu, insya Allah ya. Iya. Rumah Quran, Iya. Jadi Bisa. ada beberapa ini gereja yang sudah berdiri sejak tahun 70 nih. Ush, Kursinya masih kayu jati yang Wah. panjang itu. Iya, iya, Ya, ini dengan harga yang sangat murah sih benar, hanya sekitar 200 juta. Wih. Menurut saya bangunan itu dengan luas sekitar 500-700an meter ini, Udah luas ini. murah. dan kemudian di desa yang sangat teduh, saya berharap nih Ustadz Di mana Pak? Di mana itu Pak? Di mana? di Klaten. Ya, ya, Klaten. itu nanti jangan disebut. Ya, ya, Oke, ya. baik. Nggak, Klaten aja nggak apa-apa Iya, lah. nanti mereka ya. Bahaya ini. Keduluan nanti. Ya, jadi Ya, 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 ya. Jadi ada beberapa yang satunya ada di kota dan ada di daerah, dan itu saya memang sangat kepingin bahwa kita hari ini umat Islam itu mendirikan sebuah kesebelasan, namanya MU, Muslim United. Muslim United. Kita sesama umat Muslim, Bukan musuh, saudara. iya, kita ini menjaga ukhuwah. Insya Allah. ya. Apa namanya, orang saudara muslim kita ini kok apa mensupport pasti ya. Jadi pokoknya Pak Yo mau jadi seperti apa ya, mau jadi Islam seperti apa ke depan, insya Allah akan disupport sama seluruh saudara-saudara muslim kita. Ya. Dan insya Allah apalagi dengan misi yang sangat mulia itu ya, bisa membeli kembali gereja yang dulu dirintis, wah itu luar biasa itu. Nanti Pak, kita rundingan nanti. Nah, Kita gitu, rundingan. gitu. Dan Insya Allah, pemirsa ya. kalian siap-siap ya untuk mensupportnya, luar Ya, biasa ini. amin. Niat mulia dari Pak Yo ya. Jadi bisa dipastikan bahwa tuduhan netizen yang kemarin itu bahwa Bapak itu
musuh salah Pak ya. Oh iya Pak, ada yang bilang gini, Apa namanya siapa itu? ini bukan apa namanya, bukan mualaf katanya, ini muslim namanya Joko Subandi katanya. Bukan Joko Sutejo. Iya, Patut bisa pastikan. iya, iya. Saya, ya ini itu yang hoax itu masuk pasal itu ya. Bawa KTP nggak Pak? Bawa Oh, iya, KTP nggak? Kan KTP-nya masih agama lama. Coba lihat, coba lihat, coba lihat, coba lihat. Gampang cara Coba lihat, coba lihat. cara buktinya gampang. Coba lihat, coba lihat, coba lihat. KTP aja Pak, jangan KTM Pak. Ini ya, jadi yang coba nyebarin hoax ingat pakai bukti kalau ngomong. Kru Nih, nggak boleh awas, ikut awas, awas. kamera. Ngamuk gua. Awas, awas, Kru awas. nggak boleh masuk kamera. Coba, coba, disut. Coba, coba. Linknya di Ayo, ini kan tutup. Oh ya, di sini kita tutup. Sebentar, sebentar, sebentar. Nah, gini ya. Agamanya aja yang penting kan. Kelihatan nggak? Ignatius Kristanto, setan. Nggak ada tuh. Saya kan marga, Lah iya. Semarang tuh ya. Agamanya. Fotonya tuh ya. Sama kan? Ya, Ini agamanya apa nih? Katolik. Katolik ya. Katolik. bukan Oke. hoax sebenarnya kan. Cukup jelas ya. Jadi bukan Joko Subandi. Bukan. Lu tukang senggol di Subandi. mana itu. Iya, iya. Jadi, ya saya pastikan, Karena baru sebulan belum sempat ganti Iya. KTP aja belum. iya, saya pastikan bahwa semua yang dikatakan Pokoknya kita Iya. buktikan aja dengan action kan gitu. Iya. Biasa itu. Ya kita juga harus banyak berterima kasih ya untuk Mualaf Center Yogyakarta yang sudah memfasilitasi Pak Yo Luar ya. biasa. Betul. Kemudian juga sudah membantu Pak Yo dalam kehidupan sehari-hari selama masa transisi ini nih. Iya. Nah, kami juga berdoa supaya Pak Yo yang jelas pertama itu adalah istiqomah ya. Amin, pertama. amin, amin, amin. Yang kedua Pak Yo nih sabar nih Pak. wah, amin. Ya. Ini kan masa transisi nih Pak. Ya, mohon Pak Yo bersabar. Yang jelas kami para pengurus di Mualaf Center atau Yayasan Pembina Mualaf itu kami tidak tinggal diam. Gitu. Kita memperhatikan mualaf-mualaf seperti Pak Yo ini supaya jangan sampai apa namanya nggak ada bimbingan, kemudian malah jadi dalam tanda kutip kesasar gitu ya. Nah, jangan khawatir Pak Yo ya, nanti istilahnya insya Allah kita akan bantu semua gitu Pak Yo. Oh iya, Yang penting cuman bersabar dan bertakwa. Udah gitu aja Pak. saya hanya punya pesan nih, Mm-mm. supaya kita yang sudah berislam, sudah, apalagi yang sudah muslim sejak lahir, tentunya itu sebuah keberuntungan. Betul. Ya. Namun hari ini, dari pengalaman saya yang dulu saya murtadkan, saya punya pesan nih, khususnya bagi kita umat Islam. Yang pertama, yuk mulai mempelajari agamanya dengan baik. Iya. Cari guru atau komunitas. Iya. Bentuk satu kumpulan di mana minimal 2 minggu lah. Nah, karena kita di agama saya yang lama itu 1 minggu kita pasti ngumpul ini. Kemisan Pak, kemisan. Iya, kemisan Kemisan atau Jumatan? Iya, kemisan kita ngumpul nih, ngumpul untuk menjadi satu keluarga dan saling menguatkan dan jadi satu keluarga yang benar-benar keluarga. Jadi, Iya. ayo mulai pelajari agama dan cari komunitas. Kedua, yuk mulai bekerja keras. Iya. Jangan sampai kita berkekurangan dan akhirnya kena masalah ekonomi. Iya. Nah, ini dulu target saya. Mulai hidup dengan pola sehat, jangan sampai kena sakit penyakit ya, Iya. kecuali itu memang Iya. diberikan Allah Subhanahu wa taala penyakit ya, itu Iya. lain lagi. Iya. Supaya apa? Supaya tidak menjadi pintu kemurtatan nantinya. Ya, dulu saya suka datang ke rumah sakit ya, dan kemudian saya akan Langsung nyanyi. Iya. Dalam nama Yesus. tadi apa tadi? Masih ingat aja. Yang terakhir ini ya, tadi ekonomi, kemudian dengan keluarga. Jangan Saya bermasalah ya. ya, Jaga keluarga bermasalah. Saya selalu ingatkan ini teman saya itu ya, juga itu ya, itu belum, Pak. Itu Jomblo semua itu. ya. Yang itu belum. Family first, artinya apapun yang kita lakukan hari ini, Dahulukan keluarga. yuk untuk keluarga. Anak istri. Ya, supaya apa? Pintu-pintu itu ketika Anda bukakan, disitulah nanti ada pintu Tamu-tamu yang saya tidak dulu diundang ya itu Pak ya. bisa masuk. Hah? Ya. Tamu-tamu yang tidak diundang bisa masuk ya Pak ya. Iya. Oke. Ya, itu ya. Mantap ya. Ya. Jadi, yuk kita mulai menjadi Islam, Yang menjadi kafah. Muslim yang Islam ya, berislam ya. Atau Iya, bagaimana? maksudnya berislam secara kafah gitu Pak. Ya. Nah, begitulah pokoknya. Bisa diterangin berislam secara kafah, Ustaz? ya, ya jadinya
berislam tapi betul-betul mendalami Islam, ya. Menjalankan Menjalankan syariatnya. syariatnya kan gitu. Kemudian juga mau bisa menjadi contoh buat muslim yang lain kan Iya, gitu. iya. Nah, itulah yang dimaksud Pak Yo ya. Dengan cara menjaga 4 hal tadi. Nah, ini kan 4 hal ini yang dulu menjadi pintu masuk beliau untuk memurtadkan Iya. kita. Sekarang setelah jadi Islam ya beliau ngasih ibaratnya ngasih anti racunnya tuh. Anti racun. Obat penawar. Obat penawar kan gitu. Vaksin yang ngasih vaksin. Vaksin. Ah, Iya, iya, iya. Nah, tapi yang penting juga gini ya mungkin ya. Tadi kan Pak Yo juga sempat menyebut ukhuwah ya. Itu juga sangat penting, Tan. Kita sebagai umat Islam juga jangan terpecah-pecah. ya. Oke lah, maksudnya kalau secara organisasi boleh-boleh saja. Tetapi secara apa namanya? Secara satu tubuh Islam itu jangan sampai terpecah-pecah ya. Jadi ukhuwah Islamnya kita tetap harus jaga. Iya, Makanya di dalam Yayasan Pembina Mualaf ini kami menerima semua golongan dari organisasi Islam manapun kita terima ya. Tetapi di dalam Yayasan Pembina Mualaf ini kita sama sekali mengharamkan sesama muslim berdebat gitu. Iya. Nah, istilahnya perdebatan-perdebatan di antara saudara-saudara muslim itu mungkin mengenai masalah fikih dan segala macam itu kan hanya masalah furu'iyah, hanya masalah cabang gitu loh. Iya. Tetapi apa namanya? Utamanya itu sebenarnya kan sudah bukan masalah yang perlu diperdebatkan gitu ya. Memang Jadi nggak bisa didebatin kalau yang udah yang iya, yang ya maksudnya yang diperdebatkan hanya masalah furu'iyah itu juga sudah tidak perlu diperdebatkan karena sebenarnya sudah selesai mungkin ratusan tahun yang lalu gitu. Ya, Kita sudah tinggal- beberapa ratus tahun lalu tinggal sudah selesai merujuk gitu. aja udah kan gitu. Iya, betul. Makanya Masya Allah. seperti tadi Pak Yo bilang, Pak Yo itu mencari orang-orang yang tidak punya komunitas. Ya kan? Serigala juga nyari anak domba, juga anak domba yang kesasar. Kalau yang dalam kelompok ya nggak susah berani. ya. Kalau anak dombanya kesasar itu yang diincar sama serigala nih, macam dulu Pak Yo ngincer nih gitu kan. Apalagi Serigala Jadi dulu Pak Yo berbulu serigala domba. gitu ya. iya, Serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba gitu. iya. Iya. Yang tidak kita incar yang katok cingkrang ya. Ya kata cingkrang ya. Oke ya, Islam Masya Allah. dimuliakan oleh Allah Ya. Subhanahu Wa Taala, nggak kerasa waktunya udah hampir 1,5 jam kita ngobrol-ngobrol dengan saudara kita. Ya mudah-mudahan kita doakan Pak Yo selalu istiqomah dalam Islam, Amin, amin, amin. sabar dalam menjalankan kehidupan sebagai seorang muslim karena memang betul kata Pak Doni tadi. Ini adalah masa transisi beliau. Tapi insya Allah ketika sabar dan juga istiqomah itu menjadi pakaian sehari-hari beliau, pasti nanti Allah akan menggantikannya dengan kabar. Amin, amin, amin. amin. Dan demikian barangkali Pak Doni closing statement Ya. yang mau disampaikan silakan. Ya, baik. Kami sangat senang ya bisa ngobrol lagi dengan Pak Yo kali ini ditemani dengan Ustadz Yusuf Ismail di tempat yang mulia ini. Pak Yo juga bisa melihat sendiri kesederhanaan daripada pondok pesantren ini yang Ustadz Yusuf Ismail itu gunakan untuk mencetak umat Islam yang yang utuh gitu ya dengan santri-santrinya gitu. Nah, alhamdulillah hari ini kita bisa menyelesaikan obrolan kita dengan penuh keceriaan ya. Amin. Kalau namanya mualaf itu harus ketawa, Pak. Jangan nangis mulu ya. Saya tuh kadang-kadang kalau ngeliat mualaf nangis-nangis tuh kadang-kadang orang udah Nah, dapat pasti ya. hidayah kok Harusnya nangis-nangis gitu. bahagia Iya, juga. Harusnya bahagia gitu loh ya. Makanya kemarin fotonya Pak Yo itu yang menarik orang nonton sebenarnya. Iya. Karena ketawanya itu sebenarnya kan. Betul, betul. Nah, baik. Nah kalau gitu kami juga harus pamit undur diri ya karena masalah waktu juga. Jadi seperti biasa kami ingin mengundang para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami dan juga ingin menyalurkan zakat sedekah infaknya atau mungkin yang ingin membantu membebaskan tanah yang berlokasi di Wonosalam, Jombang, Jawa Timur. Silakan kirimkan ke BSI ya, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 11188998888 atas nama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Bukti transfer silakan dikonfirmasikan ke nomor handphone 0812 3280 2080 atau 0811 188 9181. Mudah-mudahan partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin. Nah, terima kasih banyak buat para pemirsa atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih ada kekurangannya. Pada saat ini kami ingin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.